Halo guys, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu ECMS? Enterprise Content Management System, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan ECMS, adalah sistem yang membantu suatu perusahaan menyimpan, mengatur, dan menjaga berbagai jenis informasi digital seperti dokumen, foto, email, dan video. Bayangkan ECMS ini seperti lemari arsip digital yang canggih, tetapi bukan hanya untuk menyimpan saja. Sistem ini juga dapat memudahkan kita untuk mencari dokumen dengan cepat, mengatur versi dokumen seperti siapa yang mengubah dan kapan diubah. Lalu, ECMS ini juga dapat mengatur siapa saja yang boleh melihat atau mengedit dokumen, serta mengamankan data penting agar tidak hilang atau disalahgunakan. Di sini aku akan menjelaskan tentang komponen utama Enterprise Content Management System. Dalam praktiknya, Enterprise Content Management System bukan hanya tempat untuk menyimpan dokumen digital, namun untuk mendukung seluruh siklus hidup informasi dari data diterima hingga dibagikan ke pengguna yang berwenang. Agar sistem ini efektif, terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen capture, di mana untuk mengumpulkan data dari dokumen fisik berupa hasil scan dan digital yang berupa formulir online, agar masuk ke sistem secara rapi. Kedua ada komponen manage, di mana untuk mengelola data dengan metadata, kategori, dan hak akses untuk keamanan dan kemudahan pencarian. Ketiga ada komponen store, di mana untuk menyimpan data secara aman, mudah diakses, dan terlindungi dari kerusakan. Keempat, ada komponen preserve untuk menjaga dokumen jangka panjang agar tetap utuh dan sah sebagai arsip. Kelima, terakhir ada komponen deliver untuk menyalurkan informasi ke pengguna yang tepat, kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan memahami ini, kita bisa melihat bagaimana Enterprise Content Management System mendukung pengelolaan informasi yang efisien. Dan selanjutnya, mari simak penjelasan tentang jenis konten yang biasa dikelola dalam Enterprise Content Management System. Di sini aku akan menjelaskan tentang contoh-contoh konten digital yang terdapat pada Enterprise Content Management System. Enterprise Content Management System biasa mengelola berbagai macam jenis konten digital, yaitu yang pertama ada dokumen. Dalam contoh konten ini bisa berupa dokumen Word, Excel, PDF, maupun format lainnya, baik secara fisik maupun yang sudah digitalisasikan. Yang kedua itu ada contoh konten audio. Dalam contoh konten audio ini bisa berupa seperti rekaman podcast, wawancara, maupun konten audio lainnya. Yang ketiga itu ada contoh konten web. Dalam contoh konten web ini bisa berupa seperti halaman web, artikel blog, dan konten media sosial lainnya. Nah, yang keempat itu ada contoh konten gambar dan video. Dalam contoh konten gambar dan video ini bisa berupa video tutorial, video promosi, maupun konten visual lainnya. Nah, yang terakhir itu ada konten kursus. Dalam contoh konten kursus ini itu bisa berupa materi pembelajaran, catatan mahasiswa ataupun siswa, dan dokumentasi akademik lainnya yang berada pada sektor pendidikan. Nah, itu saja penjelasan dari aku tentang contoh-contoh yang terdapat pada Enterprise Content Management. Dan informasi bisnis penggunaan ECSM memiliki berbagai manfaat penting bagi perusahaan, antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu pencarian dokumen atau informasi karena semua data terorganisasi, mempermudah kolaborasi antar tim atau departemen melalui akses dokumen yang terpusat. 2. Keamanan informasi yang lebih baik, pengaturan hak akses, memungkinkan hanya pihak tertentu yang bisa mengakses atau mengedit dokumen. Sistem audit trail mencatat semua aktivitas terhadap dokumen. Ketiga, pengelolaan dokumen yang lebih struktur, mendukung pengarsipan otomatis berdasarkan kategori tanggal atau mendata lainnya, mencegah duplikasi dokumen dan memudahkan versi kontrol. 4. Menghemat waktu dan biaya, mengurangi penggunaan kertas dan biaya penyimpanan fisik.
Proses bisnis seperti persetujuan dokumen atau permintaan data menjadi lebih cepat melalui alur kerja digital. 5. Mendukung kepatuhan dan audit, memastikan perusahaan mematuhi peraturan melalui dokumentasi dan pengendalian yang sesuai, memudahkan proses audit internal maupun eksternal. Keenam, akses informasi secara real time. Karyawan dapat mengakses dokumen dari mana saja, terutama dengan dukungan Cloud ECSM, sangat membantu dalam lingkungan kerja hybrid dan remote. 7. Mendukung pengambilan keputusan data dan dokumen yang mudah diakses dan terintegrasi, kemungkinan manajemen membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi terbaru. Selanjutnya, itu ada contoh SMS populer. Yang pertama ada Microsoft SharePoint, yaitu platform kolaborasi dari Microsoft yang banyak digunakan untuk manajemen dokumen dan intranet perusahaan. Yang kedua, ada OpenText yang digunakan oleh perusahaan besar untuk pengelolaan dokumen berskala enterprise. Yang ketiga, ada Docware, fokus pada otomatisasi dokumen dan alur kerja digital. Berikutnya, ada M-Files, menawarkan pendekatan unik dengan mengelola dokumen berdasarkan apa dokumennya, bukan di mana disimpannya. Yang terakhir adalah Surface, dikenal dengan kemudahan penggunaan dan fitur workflow yang kuat. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus singkat tentang penerapan ICM di dalam perusahaan logistik. Jadi, penerapan ICM di dalam perusahaan logistik membawa dampak yang positif, yaitu untuk menjaga keamanan dokumen dan untuk mempersingkat waktu dalam pencarian dokumen. Contohnya, sebelum melakukan penerapan ICM di dalam perusahaan logistik, biasanya mereka menggunakan dokumen fisik, yang mana dokumen fisik ini dapat dengan mudah untuk tercecer, sehingga menyebabkan atau membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian dokumen. Kemudian, setelah menerapkan ICM di dalam perusahaan logistik, seluruh dokumen, baik dokumen pengiriman maupun dokumen invoice itu lebih terdigitalisasi, yang dimana memudahkan kita untuk melakukan pencarian dokumen dan dapat mempersingkat atau mengefisiensi waktu. Yang tadinya kita membutuhkan waktu 2 jam untuk mencari dokumen yang tercecer, kini hanya membutuhkan waktu 2 menit. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan implementasi CMS. Yang pertama, biaya implementasi awal yang tinggi. Penerapan CMS memerlukan investasi besar seperti pembelian lisensi, perangkat lunak, perangkat keras, pendukung, serta biaya jasa konsultasi dan pengembangan sistem. Yang kedua, kebutuhan pelatihan sumber daya manusia. Pegawai perlu dibekali pelatihan agar bisa menggunakan sistem dengan efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, sistem bisa tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, integrasi dengan sistem yang lama. Banyak organisasi masih menggunakan sistem lama yang belum kompatibel dengan ICMS. Proses integrasi ini seringkali kompleks dan memerlukan modifikasi khusus. Yang keempat, perubahan budaya kerja. ICMS mengubah cara kerja, terutama dalam pengelolaan dokumen dan informasi. Perubahan ini bisa menimbulkan resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan metode manual atau tradisional. Jadi, meskipun ICMS menawarkan banyak keunggulan, perusahaan perlu memperhitungkan tantangan ini agar implementasi sistem berjalan sukses dan berkelanjutan. Oke, jadi selanjutnya ada kesimpulan nih teman-teman. Jadi, kesimpulan dari materi ini, ECMS atau Enterprise Content Management System merupakan solusi yang sangat efektif untuk mengelola konten dan informasi dalam sebuah organisasi. Dalam sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, dan meningkatkan keamanan data. Meskipun implementasinya membutuhkan investasi dan pelatihan, namun manfaat jangka panjang seperti pengelolaan konten yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta akses informasi yang lebih cepat membuat ECMS atau Enterprise Content Management System menjadi alat yang penting untuk mendukung kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan di dunia digital. Nah, ini dia pembahasan dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi